Selamat hari Minggu. Ya, hari ini pelajarannya kita memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Hidup Menurut Roh. Pelajaran hari ini kita ambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kalau kita flashback dari pelajaran yang kemarin, pelajaran yang kedua, itu sebelumnya menceritakan bahwa kita bukan lagi sebagai hamba ya, tetapi kita telah dimerdekakan dari belenggu hukum Taurat. Jadi Paulus menekankan bahwa kita itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Allah, bahwa kita itu bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi pada kenyataannya mungkin mentang-mentang karena orang itu biasanya ya kalau udah merasa merdeka atau sudah merasa bebas gitu, mereka itu biasanya suka hidup semau gue atau hidupnya itu tanpa peduli dengan hukum yang berlaku ya, apakah itu hukum yang ada di sekitar atau hukum-hukum yang berkenaan dengan firman Tuhan ya. Paulus tahu bahwa kemerdekaan itu bisa disalahgunakan dalam melakukan perbuatan dosa. Itu bisa kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Saya akan membacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi sudah jelas ya bahwa kita itu jangan lagi diperbudak oleh hukum Taurat atau kita sebagai masih sebagai kehidupan lama, bahwa kita itu menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan atau keselamatan yang Tuhan telah berikan ya. Kadang-kadang seperti jemaat yang ada di Galatia, mereka itu masih melakukan kehidupan di dalam kedagingan mereka, bahwa mereka itu masih hidup dalam kedagingan. Nah, hidup dalam kedagingan itu yang seperti apa? Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi di sini dosa itu ada beberapa apa ya? Ada beberapa hal yang mereka itu jatuh lagi ke dalam dosa atau hidup menurut daging. Dosa-dosa itu yang pertama itu dosa-dosa seksual ya, meliputi percabulan, pencemaran maupun hawa nafsu. Percabulan di sini mungkin ada beberapa orang yang sudah percaya pada Tuhan, ya yang sudah merasa selamat atau orang Kristen, mereka itu sudah suami istri, tetapi mereka itu masih apa ya melakukan percabulan itu berarti melakukan eh, perzinahan dengan orang yang bukan pasangannya. Jadi banyak sekali kejadian seperti itu ya. Jadi karena merasa mungkin pasangannya eh, apa ya sudah tidak asik, pasangannya sudah berubah atau mungkin karena sakit atau apa gitu. Jadi mereka banyak yang melakukan perzinahan ini. Bahkan mereka juga melakukan apa ya eh, perbuatan hawa nafsu itu banyak sekali juga mereka itu melakukan pelecehan seksual kepada apa ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu banyak sekali orang Kristen seperti itu. Jadi bahkan seperti sudah
apa ya, seperti latah ya, seperti banyak sekali kalau kita perhatikan di media sosial itu, eee, orang Kristen itu seperti ya ikut-ikutan bahwa, ternyata kalau kita bercerai, kita melakukan perselingkuhan, kita melakukan, apa ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan, firman Tuhan, itu, biasa aja paling nanti kita juga, apa ya, paling Tuhan mengampuni banyak hal. Mereka yang melakukan seperti itu. Lalu, perbuatan daging selanjutnya yang banyak dilanggar itu adalah, dosa-dosa religius. Itu meliputi penyembah berhala, sihir, banyak sekali orang-orang Kristen itu mungkin karena mereka sudah, apa ya, merasa frustasi, apakah itu frustasi dengan kehidupan, saat ini ya, mungkin masalah ekonomi, masalah, keluarga, atau masalah apa ya, pekerjaan, atau masalah apa, sehingga mereka itu sudah tidak memakai akal sehatnya dalam, apa ya, mempercayai firman Tuhan. Jadi justru mereka itu banyak yang, apa ya, percaya dengan kalau orang Jawa itu kleni-kleni, terus mereka itu lebih, eee, senang datang ke orang pintar daripada datang ke gereja untuk apa, atau mereka lebih kalau ada masalah itu bukannya datang ke gereja, atau mungkin membaca firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh, justru mereka itu banyak datang ke, apa ya, ke orang-orang pintar. Jadi mereka mungkin karena sudah nggak respect lagi ya, mungkin karena mereka nggak ada hubungan lagi, mereka jarang melakukan apa, membaca firman Tuhan, sehingga kebanyakan mereka itu lebih senang untuk mempercayai hal-hal yang di luar akal, apa ya, akal yang relevan saat ini. Seperti kita lihat kemarin itu, eee, banyak orang itu lebih mempercayai ramalan Mbak Yu ya, kemarin itu kan pada saat ada kejadian, mulai tahun baru banyak bencana, lalu ada pesawat yang jatuh, itu mereka langsung saat itu yang namanya Mbak Yu yang katanya itu paranormal itu, seolah-olah apa yang dikatakan Mbak Yu itu benar. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang mempercayai seperti itu. Nah, itu adalah, dosa-dosa religius ya, termasuk, percaya pada hal-hal, penyembahan berhala atau sihir. Sihir itu kan orang yang dianggap apa ya, melakukan hal-hal yang di luar nalar ya gitu. Lalu ada lagi, dosa-dosa temperamen ya, dosa-dosa temperamen di sini, saya bacakan bahwa, ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, roh pemecah, kedengkian. Jadi, masih ada sifat-sifat seperti itu. Jadi memang temperamen itu seperti apa ya, susah untuk diubah. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan, harusnya temperamen itu, harus dihilangkan ya, bukan langsung dihilangkan seperti apa ya, membalikkan telapak tangan gitu. Jadi memang harus diubah. Kalau kemarin mungkin kita masih ada apa ya, sifat-sifat gampang emosi, lalu, ada sifat iri hati, ada sifat kebencian, itu biasanya itu terjadi itu kalau, biasanya kalau di gereja, itu biasanya kalau mulai ada apa ya, event-event mau Natalan atau mau Paskah atau ada event ulang tahun gereja atau apa, biasanya kan dalam sebuah rapat itu untuk mempersatukan apa ya, ide atau acaranya seperti apa itu kan kadang-kadang ada, eee, pro dan kontra. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak dewasa, kita nggak hati-hati, kita bisa apa ya, tersulut emosi gara-gara mungkin yang tidak sepaham, tidak seide, sehingga kita ada apa ya, sifat meledak-ledak marah atau mungkin, ah, kayaknya memang, eee, susah seperti itu ya. Jadi memang itu harus apa, dikikis, harus apa, diubah supaya kita itu, apa ya, bisa menjadi pribadi yang
bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai justru kita sebagai orang Kristen itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin melalui tingkah laku kita, perkataan kita. Ya kita banyak menggembar-gemborkan tentang kasih, tentang ini, tetapi dalam kesehariannya kita nggak mencerminkan itu, ya sama aja itu seperti apa ya, nggak ada gunanya. Itu bisa jadi apa ya, bisa jadi batu sandungan. Lalu dosa yang selanjutnya adalah dosa kegemaran dan atau hobi. Ya, di situ meliputi saya bacakan di dalam kemabukan, pesta pora. Nah, itu salah satu kegemaran atau hobi. Jadi memang kalau orang sudah punya hobi atau punya kegemaran, itu kadang-kadang bisa mengalahkan apa ya segalanya ya. Orang kalau umpamanya orang itu hobi mancing atau orang itu hobi judi atau orang itu hobinya dia tuh apa dugem gitu, itu memang susah untuk apa ya untuk diubah. Kadang-kadang kalau kita lihat di kota-kota besar gitu, kebanyakan orang itu kalau mungkin mereka terbebani dengan pekerjaan atau mungkin mereka banyak sekali masalah, sehingga tuh mereka tuh pulang kerja itu kebanyakan mereka itu nggak langsung pulang ke keluarga, cepat-cepat pulang ke rumah, tetapi kebanyakan mereka itu dengan komunitasnya pergi ke suatu tempat atau mungkin dugem bersama di situ, mabuk dulu, kumpul dulu dengan komunitasnya mungkin. Nah itu termasuk hobi yang susah untuk dihilangkan. Jadi kita sebagai apa ya orang yang sudah di dalam Tuhan kita harus bisa untuk apa ya menjauhkan diri dari uh, hidup dalam daging seperti poin-poin tadi ya. Mereka yang masih melakukan perbuatan menurut keinginan daging akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi, nggak apa-apa lah, nah, saya melakukan hal-hal seperti ini, toh nanti saya juga akan, apa ya, nanti Tuhan juga akan mengampuni, nggak apa-apa, biasa, tidak bisa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada apa ya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 21b. Saya akan membacakan ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi firman Allah jelas sekali ya bahwa mereka yang masih hidup seperti itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Nah, solusinya itu apa? Bahwa kita harus hidup dalam roh. Dalam roh itu seperti apa ya? Kita harus menyalipkan keinginan daging kita atau manusia lama kita ya. Itu di dalam ayat 17 dan 18 saya akan membacakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah. Jadi kita harus apa ya menyalipkan atau apa ya meninggalkan keinginan-keinginan daging itu ya. Hidup yang dipimpin roh itu yang seperti apa? Kita lihat di dalam ayat 22 sampai 23a dan 26 saya akan membacakan ya. Hidup dalam roh adalah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeking. Jadi sekali lagi bahwa kita harus hidup dalam roh seperti itu. Itu apa ya yang harus kita lakukan ya supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan melakukan hal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan dan semuanya itu tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, tapi itu adalah satu paket. Jadi kalau umpamanya kita itu
mengasihi, berarti kita harus mengasihi dengan sukacita. Lalu kalau kita memberi, nah kita harus memberi apa ya, dengan sukacita, dan di dalam masalah apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap ada damai sejahtera. Dan kalau ada terjadi konflik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu rekan kerja kita atau itu keluarga kita tetap harus apa ya, harus oh sabar sabar kan gitu. Kita harus berusaha supaya meminimalkan konflik itu, supaya jangan sampai masalah itu akan eh, menjadi besar ya. Tetapi kalau kita tadi hidup di dalam firman Tuhan, kita harus berubah ya, kita harus berubah ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga harus dipimpin oleh Roh. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kita harus apa ya, berjuang untuk terus-menerus supaya kita itu bisa dipimpin oleh Roh ya. Jadi memang semua orang Kristen itu tanpa terkecuali ada dalam sebuah pergumulan seumur hidupnya, eee, untuk melawan keinginan daging. Jadi kita tuh harus apa ya, terus-menerus untuk supaya kita itu bisa apa ya, berjuang supaya kita itu hidup menurut Roh, kita selalu benar sesuai dengan koridor firman Tuhan, supaya kita itu bisa menjadi berkat dan kita akan diberkati ya. Kuncinya adalah kita harus terus-menerus berjuang dan hidup yang dipimpin oleh Roh ya, sebagai ucapan syukur karena kita itu sudah diselamatkan dan diberi anugerah oleh Tuhan Allah. Jadi memang apa ya, itu harus diperjuangkan supaya kita itu terus-menerus hidup dalam Roh. Kita harus selalu setia untuk membaca firman Tuhan karena itu adalah panutan kita supaya kita itu hidup kita itu selalu apa ya, diberkati. Jadi memang tidak ada istilah indah pada waktunya. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu tidak ada seperti itu. Jadi kita harus supaya kita itu bisa berkenan pada Tuhan, kita diberkati, kita harus hidup menurut Roh, dan kita harus terus-menerus berjuang supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Terima kasih supaya firman Tuhan ini, pelajaran yang ketiga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin.